Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya teman-teman. Saya yakin teman-teman masih semangat. Oke, kita lanjut. Pronoun bisa sebagai subjek. Jika menggunakan pronoun, pastikan rujukannya jelas, ya. Dan pronoun tidak diawali oleh adjektif atau diikuti oleh noun. Pronoun bisa sendiri kok, dia sebagai subjek gitu ya. Nah, apa saja pronoun itu yang bisa jadi subjek? Ada I, you, they, we, he, she, it. Sedangkan yang sebagai objek me. Jadi yang diobjek bukan I, tapi me. Artinya sama. You, them, us, him, her, it. Refleksif juga sama. Ini bisa jadi subjek. Hanya saja jarang ya. Oke, untuk posesif ada dua, ada adjektif. Kalau adjektif itu harus ada noun-nya. Contoh my apa? My brother, your sister, their fathers, our class, his, seperti itu. Nah, sedangkan pronoun itu nggak perlu ada noun. Mine, punya saya. Yours, milikmu. Theirs, milik mereka. Artinya seperti itu. Nah, his dengan his bisa bentuknya sama ya. Secara muka dia sama, hanya fungsinya berbeda. Gimana cara membedakan? Cara membedakannya adalah dilihat konteksnya. Contoh, his father. His di situ sebagai adjektif, posesif adjektif atau posesif pronoun. Karena di situ ada his name. Nah, maka name, ada noun, his di situ sebagai adjektif, posesif adjektif. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Indefinite pronoun itu ada kata-kata ini nih. Ini maksudnya kenapa belum tentu orangnya siapa, yang ngomong itu siapa, contoh kayak gitu. Maka di sini dituliskan someone, seseorang. Kan belum jelas siapa seseorangnya, gitu kan. Makanya dituliskan indefinite pronoun. Something, sesuatu, somebody, anyone, anything, anybody sampai nobody. Nah, kalau ada kata-kata ini bisa jadi subjek. Nah, kalau kata-kata ini sebagai subjek, maka harus diingat bahwa kata-kata ini dihitung tunggal. Maka verb juga tunggal. Seperti itu. Contoh, everyone has. Everyone itu termasuknya tunggal ya, maka di sini has bukan have. Kalau have untuk jamak, I have, they have, we have, she has. Nah, everyone termasuknya ke yang jamak, maka everyone has done. Ini perfect ya, tensesnya. Lagi, somebody has left. Ya, ini kalimat betul. Pastikan rujukannya jelas. Intinya seperti itu kalau pronoun ya. Nah, they. Kita lihat they itu bisa untuk hewan, bisa untuk benda, atau bisa untuk manusia. Maka they dihitung jamak. He hanya untuk manusia saja yang laki-laki. Dihitung tunggal. She untuk manusia, untuk perempuan, maka dihitung tunggal. It, nah ini it itu untuk benda. Dihitung tunggal. Chair, satu bendanya. Itu bisa diganti dengan it. Kalau chairs, bendanya banyak, maka digunakan pronoun them. Seperti itu. Kita lanjutkan. There or it atau bisa here, bisa sebagai subjek juga. Aturan penggunaan there atau it bisa ditambahkan di sini atau here. Itu kalau it
Be, anggota be, masih ingat? Is, am, are, was, were, adjective. Contoh, it is impossible. Ada it, anggota be-nya is, adjektifnya impossible. Atau ada rules yang kedua, it be adverb of time. Keterangan waktu atau keterangan tempat. Contoh, it is in the class, keterangan tempat, ya. Atau bisa it be name of something, nama benda, nama sesuatu. Contoh, it is big. Nah, big ini nama sesuatu. Nah, yang selanjutnya penggunaan there atau here. There plus be adjective noun. Contoh. Nih, contoh nih. There are anggota be-nya are, adjektifnya to, noun-nya reasons. Atau bisa seperti ini. Common noun atau bukan nama. Contoh nih, there is no reason for this. Atau here are 2 apples. Loh, kok ini is, kok yang ini are? Karena lihat, subjeknya itu bukan there, tapi setelahnya. 2 reasons, ada s banyak, jadi are. Sedangkan yang ini no reason. Tunggal, maka verbnya juga tunggal. Here are 2 apples. Banyak nih apelnya. Apelnya ada 2, maka verbnya juga jamak. Nih, saya sajikan beberapa contoh soal pembahasan ya. The major tunggal, maka verbnya juga tunggal. Sedangkan the major and his brothers, berarti ini banyak. Ada and, maka di sini are. Either my father or my brothers. Either my father or my brothers are. Nah, untuk either or, neither nor, ini penggunaannya adalah verb mengikuti noun terdekat. My brothers, ini yang terdekat dengan verb. My brothers-nya ini jamak, maka verbnya jamak. Sedangkan neither my brother or nor my father. Father-nya hanya ada 1, maka verbnya, lihat noun yang terdekat dengan verb adalah father. Father-nya 1, maka verbnya tunggal. Seperti itu ya. Di sini are either my brothers or my father. Verb-nya are, yang noun yang terdekat dengan are adalah my brothers. Maka karena di sini brothers-nya banyak, verbnya jamak. Ininya jamak, ininya jamak. Is either my father. Father-nya hanya ada 1, tunggal. Lebih dekat dengan is, dengan verb. Maka di sininya pakai is. My brother, lihat lebih dekat my father atau my brothers. My father kan? Nah, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Lanjut, my glasses. Udah jelas, ini tunggal, akhiran s. In. Nah, maka verbnya juga jamak. My pants. S. Udah jelas, jamak ya. A pair. A pair. Ini subjek, maka ininya tunggal. Is. The news. Wah, ini katanya yang akhiran S selalu jamak. Nah, ingat kalau the news ini dalam bahasa Inggrisnya emang katanya seperti ini. Bukan jamak. Maka verbnya tunggal. Ini juga sama dalam bahasa Inggrisnya tunggal. Ini kata awal dari bahasa Inggrisnya seperti ini. My assist. Nah, ini beda. Kalau di sana bahasa Inggrisnya assist, nggak ada S-nya. Karena jamak ditambah S, maka were. Ini juga earnings, S. Maka di sininya jamak have. Our thanks, jamak. Maka verbnya go, jamak. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Saya tunggu. Sekian, terima kasih ya. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.